Shalom, puji Tuhan, senang sekali kembali kita ketemu dalam ibadah online JKUFC dalam ibadah Paskah hari ini ya. Kita bersyukur kita menyembah bukan Tuhan yang mati tapi Tuhan yang sudah bangkit. Karena itu hari ini mari bangkitkan juga imanmu, bangkitkan pengharapanmu, percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit hari ini. Mari yang percaya berikan tepuk tangan, kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Lebih meriah lagi, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menembus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kalau Yesus sudah mati, maka kita juga mati bersama dengan Yesus. Dan kalau Yesus sudah bangkit, maka kita juga hidup bangkit bersama dengan Yesus. Oleh karena itu semua hidup kita yang lama, mari kita mau percaya sudah mati bersama dengan Yesus. Dan kita bangkit dengan hidup yang baru bersama dengan Yesus. Yang percaya berikan tepuk tangan, kemuliaan lebih meriah lagi bagi Yesus Tuhan. Mari sama-sama katakan lagi dari awal. Bukan dengan barang fana. Amin, amin, amin. Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya
pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari dengan segenap hati katakan lagi, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita sembah Tuhan. Oh, haleluya. Kami sembah Tuhan. Haleluya. Mari yang di rumah angkat suaramu sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang sudah bangkit bagi kami. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan kepadamu, karena kami tahu Engkau Tuhan dan Allah kami, Engkau Tuhan dan Raja kami. Engkau bukan Tuhan yang mati, tapi Engkau Tuhan yang sudah bangkit pada hari yang ketiga. Karena kebangkitan-Mu lah kami memperoleh kekuatan, pengharapan, keyakinan bahwa ada hari esok di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebab ya hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok.
hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari katakan lagi, sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin, amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari yang percaya, angkat tanganmu lagi dan katakan sama-sama, sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, oh, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Amin, amin. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Oh, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Yang percaya Yesus hidup, mari berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang sudah bangkit bagi kami semua. Kami buka hati kami siapkan diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Shalom, puji Tuhan. Senang sekali hari ini kita mau belajar firman Tuhan kembali. Buka Alkitab saudara dalam 1 Korintus 15 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Hari ini adalah hari Paskah. Karena itu kita mau baca ayat-ayat ini dan kita mau belajar bersama-sama. Firman Tuhan berkata demikian. Dan jika Yesus tidak dibangkitkan, perhatikan ini, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, yang dimaksud kepada Kristus yang tidak dibangkitkan, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Nah, perhatikan baik-baik. Ini satu hal yang sangat penting untuk kita pelajari hari ini, yaitu tentang kebangkitan Yesus. Ya, saya percaya iman Kristen itu sebenarnya hal yang paling penting dalam kekristenan kita adalah kebangkitan Yesus. Bukan berarti kelahirannya, kematiannya tidak penting. Tetapi Alkitab dengan jelas berkata, kebangkitannya itu sangat penting. Kenapa? Karena Alkitab berkata begini, kalau Yesus yang kita sembah tidak dibangkitkan, yang pertama Alkitab berkata,
sia-sia kepercayaan kita. Ya, di ayat 17 berkata demikian. Dan kalau saja Yesus tidak dibangkitkan, Alkitab berkata, maka kita ini masih tetap hidup dalam dosa. Ya, tidak ada karya penebusan Yesus. Tidak ada karya penebusan dosa, tidak ada karya darah Yesus yang menghapus dosa, nggak ada kalau Yesus tidak dibangkitkan, ya. Dan kalau Yesus tidak dibangkitkan, ayat 18 dikatakan, maka semua orang yang mati dalam Kristus itu akan binasa. Binasa artinya gini, masuk neraka juga, ya. Orang yang mati dalam Tuhan akan masuk neraka kalau seandainya Yesus kita tidak bangkit. Bahkan ayat 19 dikatakan, kalau seandainya Yesus tidak bangkit, maka kita ini adalah orang yang paling malang, orang yang paling sial di antara semua manusia. Kenapa? Karena kita menyembah Tuhan yang mati, ya. Nah, dengarkan sekali lagi, karena itu kebangkitan ini sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita. Kenapa? Karena begini saudara ya, kalau Yesus lahir, semua manusia yang ada di dunia ini mengalami proses kelahiran, ya. Meskipun kita tahu dan kita yakini bersama bahwa Yesus itu lahir bukan dari manusia, tapi oleh karena Roh Kudus, ya. Kalau proses kematian, maka semua orang juga mengalami proses kematian. Yesus mati, semua orang akan mati, bahkan sudah banyak orang yang mati. Jadi karena itu ketika Yesus mati tidak ada yang spesial karena semua orang juga mati, ya. Dan Yesus bukanlah orang pertama yang disalib, sudah banyak orang sebelum Yesus juga disalibkan dan mati, ya. Tapi yang membedakan Yesus dari semua manusia adalah begini. Yesus lahir, Yesus mati, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Mungkin Anda berkata begini, Pak, saya sudah banyak dengar ada orang mati bisa bangkit juga, Pak. Ada orang mati sekian hari bisa bangkit, Pak. Ada orang mati berapa lama bisa bangkit. Nah, apakah tidak sama dengan Yesus yang juga bangkit? Nah, saya mau beritahu, yang membedakan Yesus dengan semua orang yang pernah bangkit dari kematian adalah begini. Orang yang pernah mati lalu bangkit, tapi akhirnya kemudian mereka mati juga. Ya, saudara kenal siapa aja yang pernah bangkit? Nah, bangkit dari kematian, katanya mati beberapa saat lalu bangkit lagi. Saudara perhatikan, nanti mereka akan mati juga. Tapi Yesus beda. Ketika Yesus mati, dia bangkit, tapi Alkitab berkata dia tidak mati lagi. Kenapa? Karena maut tidak bisa menahan Yesus untuk tetap mati. Dia akan hidup, dan Alkitab berkata setelah dia hidup, dia naik ke sorga dan dia tidak mati. Oleh karena itu penting sekali kebangkitan Yesus. Makanya sejak dari awal ketika cerita dalam Alkitab dalam Matius pasal 28, ketika para serdadu-serdadu menjadi saksi mata, lihat malaikat datang menggulingkan batu, ya, lalu kemudian Yesus bangkit, mereka lihat, tapi Alkitab berkata mereka berdusta karena ada uang yang diberikan oleh imam-imam kepala, ya. Dan kenapa itu bisa terjadi? Sebenarnya ini bagian dari rancangan setan untuk mengaburkan peristiwa yang nyata terjadi bahwa Yesus benar-benar bangkit. Bahkan ada cerita yang berkata bahwa Yesus itu tidak bangkit, tapi Yesus itu tidak mati karena ada muridnya yang sama dengan wajahnya yang kemudian disalibkan, lalu Yesus itu pura-puranya seperti bangkit. Nah, ada begitu banyak cerita kebohongan tentang kebangkitan Yesus. Tujuannya apa? Supaya orang tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Nah, kalau orang tidak percaya kebangkitan Yesus, maka tidak ada pengharapan di dalam hanya kematian Yesus. Karena itu Tuhan bilang, penting sekali untuk kita tahu bahwa Yesus yang saudara dan saya sembah adalah Yesus yang sudah bangkit. Karena itu saya percaya kalau dia bangkit, maka iman kita tidak jadi sia-sia. Apa yang kau percayai dalam Alkitab tidak sia-sia, karena Yesus sudah bangkit. Saya bisa dengar kata amin. Lalu apalagi Pak yang penting dalam kekristenan bahwa Yesus itu bangkit? Selain daripada iman kita, ya, menunjukkan bahwa kita tidak menyembah orang mati, ya, Yesus kita bukan Yesus yang mati. Tapi yang kedua saya mau tunjukkan juga hal yang penting, ya, berkaitan dengan kebangkitan Yesus. Lihat sama-sama
di dalam Lukas pasal 24, ya. Ini kisah tentang malaikat memberitahu ketika murid-murid datang ke kubur Yesus. Lukas 24 ayat 6 mulai berkata begini. Ia tidak ada di sini. Jadi murid-murid datang mencari Yesus di kuburan. Malaikat berkata, Yesus tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Yesus telah bangkit. Nah, perhatikan kalimat yang malaikat katakan. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Yesus masih hidup di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia, perhatikan, harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Nah, kebangkitan Yesus ini menjadi penting selain daripada berkaitan dengan iman, terkaitan dengan dosa, berkaitan dengan pengharapan kita. Tapi yang paling penting juga adalah begini. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan yang berdusta. Ya. Alkitab berkata sebelum Yesus mati, Yesus sudah ngomong bahwa dia akan mati tapi juga akan bangkit. Artinya apa? Artinya Yesus kita itu bukan hanya Yesus yang bangkit, tapi dia juga Yesus yang kalau ngomong maka semua omongannya akan terjadi. Saya bisa dengar kata amin. Apa yang Yesus katakan itu semua kebenaran dan semuanya itu akan terjadi. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu kebangkitan Yesus bagian berikutnya adalah begini. Itu membuktikan bahwa semua yang dia katakan itu pasti terjadi. Saya bisa dengar kata amin. Kalau Yesus berkata dan pasti terjadi, maka saya beritahu apa yang kita percayai dari perkataannya, maka itu juga yang akan terjadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Makanya begini saudara ya, Yesus bukan hanya bangkit untuk menghapus dosa kita. Yesus bangkit untuk memberitahu kepada kita bahwa Yesus berkata pasti terjadi. Saya nggak tahu hari ini apa yang sedang engkau hadapi, tapi satu hal yang saudara perlu tahu, apa yang firman Tuhan katakan itu pasti digenapi. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu kalau engkau percaya dengan apa yang Tuhan katakan, kalau engkau tahu kalau dia ngomong dia bangkit bakalan bangkit juga, maka Anda juga harus percaya kalau dia ngomong oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan, maka kita juga akan disembuhkan. Katakan amin. Kalau engkau percaya bahwa Tuhan akan pelihara hidupmu, maka saya beritahu kepada saudara, apa yang Yesus katakan akan terjadi dalam hidupmu. Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu, maka engkau juga harus percaya bahwa apa yang Tuhan katakan pasti terjadi di dalam hidupmu. Saya bisa kata amin. Bahkan Tuhan pernah berkata begini, satu titik, satu iota pun apa yang Tuhan katakan tidak akan pernah berlalu. Semua akan Tuhan lakukan, semua akan Tuhan kerjakan. Karena itu hari ini saya mau beritahu, iman kita tidak sia-sia. Saya bisa dengar kata amin. Karena apa yang kau percayai dari setiap perkataan firman Tuhan, itu bisa Tuhan lakukan dalam hidupmu. Sebab dia berkuasa, kalau dia ngomong, dia berkuasa untuk melakukannya dalam hidup kita. Saya bisa dengar kata amin. Bahkan kalau saudara baca juga, lihat sama-sama. Ya, dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 13, perhatikan ini, ada satu ayat yang bagus sekali. Firman Tuhan berkata gini, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi Paulus berkata, aku percaya, aku berkata-kata. Kenapa Paulus percaya dan berkata-kata? Lihat ayat 14. Karena kami tahu, perhatikan ini, bahwa ia telah membangkitkan Tuhan Yesus, akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Jadi Paulus percaya
Lalu Paulus berkata-kata, kenapa? Karena dia tahu Yesus sudah bangkit. Saya bisa kata amin. Karena itu hari ini saya beritahu ya, apa yang kau yakini, percaya, Tuhan bisa melakukan apa yang dia katakan. Kalau engkau percaya, hari ini engkau mulai berkata-kata. Kenapa? Karena Yesusmu, Yesus yang bangkit. Dia bukan Yesus yang mati. Karena itu menurut saya ya, orang yang percaya kuasa kebangkitan Tuhan, omongannya pasti berbeda. Amin. Omongannya tidak pesimis. Omongannya tidak frustasi, tidak putus asa. Kalau engkau percaya kebangkitan Yesus, seperti Paulus katakan, aku percaya, aku berkata-kata. Kenapa? Karena aku tahu Yesus sudah dibangkitkan dan dia juga bisa membangkitkan aku. Saya bisa dengar kata amin. Dan itulah sebabnya hari ini, di hari Paskah ini saudara, saya tidak akan khotbah lama-lama, tapi saya mau beritahu satu kebenaran ini. Di hari Paskah ini, percaya Yesus yang kita sembah, Yesus yang bangkit. Dia bukan Tuhan yang mati. Karena itu apa yang kau percayai, apa yang kau imani tidak jadi sia-sia. Kenapa? Karena Yesus berfirman, dia genapi, dia sanggup genapi apa yang dia katakan. Banyak orang ngomong tok, ya kan? Banyak orang janji-janji tok, ya. Banyak orang itu suka ngomong, suka janji, tapi dia tidak menggenapi apa yang dia katakan, ya. Saya sering ngomong sama anak-anak saya, itu seperti sebuah singkatan, OMDO, omong doang, ya, atau ombes, omong besar, tapi nggak ada kenyataannya, ya. Banyak orang berjanji-janji A, B, C, D, tapi nggak bisa nepati janjinya. Tapi kita bersyukur Tuhan kalau dia ngomong, dia sanggup genapi janjinya. Oleh karena itu hari ini dengarkan baik, kalau engkau percaya kuasa kebangkitan, maka kita berkata seperti halnya Paulus, aku mulai ngomong apa yang Tuhan katakan, ngomong apa yang Tuhan pernah tulis di dalam Alkitab. Karena Alkitab berkata, Paulus berkata, karena kami tahu Yesus sudah bangkit. Saya bisa dengarkan amin. Hari ini apa yang sedang kau omongkan banyak hari ini, ya. Hari ini apa yang sering Anda omongkan? Apakah itu membuktikan bahwa engkau percaya akan apa yang Tuhan katakan? Atau Anda ngomong semua hal-hal yang membuat Anda frustasi, membuat Anda lemah, membuat Anda ketakutan, membuat Anda putus asa? Hari ini apa yang kau percayai, Tuhanmu sanggup melakukan apa yang dia katakan. Karena itu mulai ngomong hari ini, ya. Saya mau ajak Anda di rumah, omong apa yang kau percaya dari firman Tuhan. Apa yang kau tahu dari apa yang Tuhan katakan. Kalau engkau tahu Tuhan pernah berkata dia akan mencukupkan apa yang kau butuhkan, maka mulai katakan hari ini. Dan engkau berkata, aku tahu Tuhanku kalau ngomong, dia tidak akan pernah mengingkarinya, dia akan melakukannya. Katakan amin. Apa yang kau tahu? Bahwa Tuhan akan memulihkan engkau, bahwa Tuhan akan menyembuhkan engkau, bahwa Tuhan akan buat mujizat dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dalam bisnismu. Hari ini omong sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Engkau percaya. Kenapa? Karena aku tahu Tuhanku sudah bangkit. Amin, 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 amin. Tutup Alkitabmu. Mari saya ajak kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau sudah bangkit. Pada hari yang ketiga Engkau menyatakan keilahianmu, keperkasaanmu, bahwa kuasa maut tidak bisa menahan Engkau. Dan Engkau bangkit dan tidak mati lagi. Bahkan Engkau hari ini naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kami percaya setiap perkataan firman-Mu, apa yang Kau katakan, Engkau berkuasa menggenapinya dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, hari ini Tuhan, di hari kebangkitan kami mulai mengubah kata-kata kami. Biar kata-kata kami menjadi kata-kata seperti apa yang Tuhan mau. Dan kami tahu hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan, hidup kami diberkati, hidup kami disembuhkan, hidup kami melihat kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi. Karena apa yang Kau katakan, Engkau sanggup melakukannya. Karena Engkau Tuhan yang sudah bangkit. Terima kasih Tuhan. Berkati semua jemaat yang sudah mendengarkan, mengikuti ibadah online ini, dimanapun mereka berada. Engkau memberkati kami semua. Dan mari buka tanganmu sama-sama, kita siap terima berkat Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya terima warisan anak sulung berkat double porsi dalam tahun kasih karunia Tuhan yang melimpah. Sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.